Ya, jadi kalau umpama saya gambarkan HP saya ini Ka'bah. Ya, Ka'bah itu punya 4 sudut. Sudut yang paling masyhur yaitu yang di situ ada Hajar Aswadnya. Dikenal dengan rukun Hajar Aswad. Anggaplah ini bagian ini itu rukun Hajar Aswad. Ini aslinya namanya rukun syarqi, tapi karena ada Hajar Aswad lebih familiar dengan sudut Hajar Aswad. Kemudian yang sebelah sini ini dikenal dengan sudut Yamani. Ya, rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena ketika ditarik ke arah dari sudut ini, ya, ke arah kemanapun, ya, itu akan mengarah ke daerah yang kita kenal dengan daerah Yaman. Jadi dari sini rono itu sampai Yaman. Yaman terus nih rono tekan India. India terus merono itu sampai kemudian Selat Malaka, Banda Aceh. Terus nih rono sampai Safira, Soloraya. Ya. Jadi kalau kita sekarang kiblatnya ke arah ngulon, kiblatnya ke arah barat, itu kalau kan kiblat kita Ka'bah ini, sebelah mana kita berkiblat dari sudut Ka'bah? Jawabannya rukun Yamani. Ya, jadi kita sholat kita menghadap kiblat itu ke arah Ka'bah bagian sudut Yaman. Ya. Jadi di sini tadi ada rukun Hajar Aswad, kemudian di sini ada rukun Yamani. Lah, 2 sudut ini, yang satu dikenal dengan rukun Iraqi, ya, yang satunya dikenal dengan rukun Syami. Biasanya digabung aja, dua-duanya ini rukun Syamaini, atau 2 rukun yang kesana mengarah ke Irak dan satunya mengarah ke Syam. Syam itu 4 negara dulu, sekarang Palestina, Yordan, ya, kemudian Suriah, sama satu lagi apa? Libanon. 4 ini Syam berarti. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ini Ka'bah, sholatnya ngadep kemana? Ke sana, ngalor, ya, ngalor. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat selama di Mekah, sholatnya bukan di sini. Sholatnya Rasul bukan di sini, kan ngadep ngalor toh. Rasul nggak sholat di sini. Kan bisa saja beliau sholat di sebelahnya Hijr Ismail, bisa aja. Karena kiblatnya morone ngalor ke wilayah Syam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak di Mekah, beliau itu sholatnya di sini, ya, di antara rukun Hajar Aswad dan Yaman. Ya, meskipun tetap ke arah utara, ke arah Syam. Kenapa? Itulah bentuk Rasul memuliakan Ka'bah, meskipun sebelum dijadikan kiblat untuk kaum muslimin. Ya, jadi kalau beliau sholat dari sini tetap kan menghadapnya ke utara, tetap ke arah Baitul Maqdis, tapi Ka'bah tetap di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa ketika para ulama akhirnya ada mereka yang sangat kuat di dalam memahami larangan mutlak buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, karena dalam peristiwa ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nggak mau sholat di dekat Hijr Ismail menghadap ke Baitul Maqdis, tapi otomatis beliau membelakangi Ka'bah. Itu perkara sholat, apalagi perkara buang air atau buang hajat. Meskipun sudah ada tembok khusus, mesti ada bangunan khusus, toilet khusus, tapi ada sebagian ulama yang masya Allah mereka bersikeras untuk tetap menghukumi makruh yang sangat dibenci, ya, ketika muslimin itu buang hajatnya menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau posisi kita di Indonesia berarti ngadep ngetan utawa ngadep ngulon. Kalau ngulon berarti langsung menghadap kiblat, kalau ngetan berarti kita membelakangi kiblat.
Berarti yang paling aman ketika kita buang hajat ngadepe lah orang ngalor ngidul. Oleh karenanya kalau kaum muslimin hari ini klosete sing adep kulon ngadep ngetan dan punya rezeki, saya sarankan dibongkar. Ya, dibongkar. Ya, ngetokne duit Ustaz. Iya, memang ngetokne duit. Tapi kalau harta itu kita fungsikan untuk niat ini, maka jadi pahala itu. Ya mungkin tetap nggak mungkin habis 100-200 ribu itu nggak mungkin, pasti lebih jauh daripada itu, bisa di angka jutaan. Ya, tapi kalau itu kita niatkan untuk menghormati kiblat kaum muslimin, kiblat kita sendiri, Ka'bah, ya, dan mengikuti jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah harta yang kita keluarkan untuk beli kloset baru, ya, kemudian merubah hadapnya ngalor apa ngidul, nah itu semuanya berpahala. Nah ini saran kami kalau hari ini masih ada yang ngadep ngulon mbek ngadep ngetan.